Selanjutnya yaitu kata sambutan kata-kata dari omongan BSP. Siapa yang mewakili? Allahu wabarakatuh. Disyukur pada Allah Subhanahu wa taala sekali kepada karunia-Nya hingga sampai detik ini Allah masih membahagiakan kita yakni dikumpulkan kita di tempat yang baik di majelis terbaik dan insyaallah sama-sama orang terbaik pula insyaallah. Salawat dan salam bagi kepada Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Umar Masjid Al-Jihad Pusat Seluruh Jalannya, yang kami hormati Bapak RW, Bapak RT dan seluruh jalan-jalan pula. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada subuh yang mulia ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat hingga ringan kaki kita melangkah ke masjid. Waikur Sumuhan Batam jilid ke 135. Artinya sudah 135 masjid di Batam ini yang kami kunjungi. Dan alhamdulillah di subuh yang mulia ini kita PSP atau Waikur Sumuhan Batam menempelkan keningnya di masjid yang mulia ini, yaitu Masjid Al-Jihad. Saya kira tak banyak juga yang saya sampaikan karena mengingat guru kita yang jauh-jauh datang dari Jakarta untuk membersamai kita, yang sangat kita harapkan fadilah ilmu yang nanti yang akan disampaikan beliau mengenai BSB yang saya mengimbau mengajak pemuda yang ada di seluruh Samarinda ini untuk bergabung untuk silaturahim. Kata saya, kalau sudah kenal maka kasih sayang, insyaallah. Yang terakhir kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak DKM Masjid, Bapak RW, Bapak RT, dan kami juga mohon maaf apabila nanti dan sampai akhir tuntas kiranya ada kesalahan kami yang tak dapat ditolerir ataupun dimaafkan, maka kami mohon maaf sudah dimaaf. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال الله تعالى في كتابه العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Bapak Imam Masjid Al-Jihad yaitu Pak Polda SBY yang kami hormati, Al-Mubarak Ustaz pendiri masa yang telah bercerah pada subuh ini, yang kami hormati jemaah Masjid Al-Jihad, yang kami hormati Breaker Suhan Batam, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu,
yang hadir pada saat ini. Pertama, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil. Sekali lagi dengan hati yang ikhlas. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tadi dari jam 4 naik motor, yang bahkan saya alami baru seumur hidup sekali, barusan saja. Luar biasa semangatnya. Jangan kalah semangat ketika kita jawab salam, karena itu adalah salah satu senjata bahkan doa yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lainnya. Semoga dengan jawaban salam saudara-saudara semuanya menurunkan menjadi wasilah turunnya rahmat, keberkahan dan ridha Allah kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat, bahkan bukan yang saya hormati tapi sudah yakin terhormat, yang mulia
orang-orang yang saya yakini, khususnya yang berada pada subuh pagi ini, insya Allah dengan wasilah subuh ini bahkan kita semuanya, khususnya BSD Biker Subuhan Batam dan keluarga besar Masjid Al-Jihad, insya Allah menjadi hamba Allah yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat para alimil ulama, guru-guru kita semuanya, asatid, para asatid yang berada khususnya di Masjid Jami Al-Jihad ini, yang semoga kita harapkan dan kita berdoa semuanya, semoga beliau-beliau semuanya dipanjangkan umurnya, sehat wal afiat, terus menerus bisa membimbing kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang soleh, orang-orang mulia, para biker subuhan yang luar biasa, dikala orang lain banyak mata masih terpejam, tapi bahkan saya mendengar tadi ketika sambil reading, apa bahasa readingnya? Saya aja baru dengar, maklum dari dulu di pesantren, bukan di pesantren, ngastro lah, main di Kobong. Ada yang dari pulau luar biasa, yang dari pulau harus melintasi dulu apa? Lautan, menyeberangi segala macam ujian, godaan untuk menempuh bahkan hingga titik ini kita berkumpul di Masjid Jami Al-Jihad ini. Insya Allah kita termasuk yang bahkan dengan wasilah kumpulan ini, ya Allah, silaturahim ini insya Allah bukan silaturahim terakhir, amin. Bahkan khususnya saya ini bukan silaturahim awal dan akhir bersama BSD. Semoga ini silaturahim awal yang akan menjadikan wasilah adanya silaturahim selanjutnya, amin. Bahkan dengan wasilah silaturahim ini insya Allah, yakin, seyakin-yakinnya ya Allah, dengan kemuliaan subuhmu ya Allah, kita semuanya kelak bisa silaturahim di surganya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling utama, tiada kata yang paling indah yang hendak kita ucapkan selain kalimah alhamdulillah. Kenapa? Yang bahkan ini adalah nikmat agung, nikmat besar sekali. Bukan hanya nikmat besar, tapi besar sekali. Nikmat yang luar biasa, nikmat yang tidak diberikan oleh Allah kepada semua hambanya. Tapi alhamdulillah kita termasuk golongan yang pada subuh kali ini Allah berikan secercah keimanan di dalam hati kita. Dari tempat kita masing-masing melangkahkan kaki, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, sehingga nyelah motor, ada yang gak nyala-nyala ya, pasti ada. Ada yang ngisi bensin dari semalaman, ada yang dari minggu lalu udah ngisi bensin. Ya udah persiapan buat subuh gitu sekarang gitu. Dari mulai pedal, gas dari mulai tempat masing-masing. Insya Allah setiap tetesan bensin yang mengalir, setiap langkah yang kita langkahkan, baik kaki, tangan, sekujur tubuh kita, insya Allah jadi saksi, bahkan jadi tambahan amal baik kelak di yaumil hisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebetulnya saking gembiranya saya bingung mau nyampein apa gitu. Kalau ngaji, wah saya udah yakin ngaji di tempat masing-masing, punya guru, bahkan sekarang dimanapun bisa ngaji. Hatta di WC kita dapat ilmu ya, karena kita ke WC aja bawa HP gini aja. Di YouTube kita bisa ngaji. Mohon maaf ayahanda, bunda dan saudara-saudara saya para biker BSD, niat paling utama, bahkan saya semenjak dikontak, dihubungi Mas Irul, sebetulnya saya harus pulang itu kemarin Sabtu, dikarenakan hari Ahad agenda batal karena yang mengadakan agenda
oleh Allah sudah disudahi kesempatan hidup di dunianya. Akhirnya Allah menakdirkan saya, ini bukan kebetulan, tapi Allah menakdirkan khususnya saya yang lemah ini, saya yang hina ini untuk ketemu orang-orang yang mulia ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya yang gak punya apa-apa, saya yang terlihat kalau kata Sunda itu lomokot kudosa. Ya, karena saya orang Sunda ya. Saya dari Bandung. Terus ngasrol atau main di Cicalengka, masih di Bandung. Pernah di Sukabumi. Setelah tahun 2016 akhirnya saya menemukan seorang bidadari surga. Seorang bidadari surga. Kenapa saya nyebutin seorang bidadari surga? Alhamdulillah saya punya istri yang di dalam hatinya tertanam 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Setelah itu saya mengucapkan akan, dan setelah akan sampai sekarang saya tinggal di Depok, dan kurang lebih dari 2017 akhir sampai sekarang saya sedang berjuang di Depok itu di Pondok Pesantren Al-Quran Bani Syahid namanya, beserta anak-anak yang sedang berjuang menanamkan Al-Quran di dalam hatinya. Alhamdulillah. Nah, yang paling pertama dari mulai saya, ya udah Mas Irul, saya jadinya pulang hari Ahad aja. Insya Allah take off nanti jam 2 siang. Allah menakdirkan peristiwa yang luar biasa yang bahkan baru pertama kali saya merasakan hal ini. Kenapa? Biasanya yang sholat subuh yang berjubah-jubah, yang sholat subuh itu yang ya tidak sedikit, apalagi di kampung-kampung, di masjid-masjid yang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, aki-aki itu lagi. Yang komat, aki-aki gang lihat kiri kanan komat, aki-aki itu lagi Allahu Akbar lagi. Lihat makmum gak ada, yang ada cuman 5 tiang yang nemenin. Tapi alhamdulillah BSD mencetuskan semangat dalam sholat subuh berjamaah ini, walaupun hanya 1 minggu sekali. Insya Allah kegiatan BSD ini, BSB mah di Jakarta ya. BSB Biker Subuhan Batam ini oleh Allah diberikan keistiqomahan. Amin. Karena dengan keistiqomahan inilah yang bahkan akan menjadikan kita mengalahkan daripada 1000 kemuliaan. Al-istiqomatu khairum min alfi karamah. Keistiqomahan itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Insya Allah Allah berikan kemuliaan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari ayat yang bahkan tadi dibacakan, coba kita baca bareng-bareng. Saya yakin semuanya udah hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Aqimis salata lidulukish syamsi ila ghasaqil laili. Saya yakin malu bukan gak hafal, malu mengeluarkan suara. Aqimis salata lidulukish syamsi ila ghasaqil lail. Allah memerintahkan dalam ayat ini, dirikanlah sholat dari mulai intinya dari mulai fajar sampai ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr, dari mulai terbenamnya matahari sampai muncul lagi matahari. Tapi yang paling ditegaskan apa? Wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Apa wa qur'anal fajr? Para ulama-ulama, guru-guru kita menafsirkan bahwa ini adalah sholat subuh. Kalau diibaratkan tingkatan kesulitan sholat itu, yang paling sulit nomor 1 itu adalah sholat subuh. Betul apa enggak? Kalau bukan karena perjuangan yang luar biasa, selimut, bahkan udah azan, hayya 'alas shalah, baru azan, bentar lagi ya. As-salatu khairum minan naum.
diingatkan lagi sama muadzin, sholat itu lebih baik daripada HS katanya, daripada tidur. Aduh, masih adzan, selimut lagi, udah qomat. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Aduh, baru qomat, telah dikit lagi. Imam udah ngangkat tangannya, Allahu akbar. Aduh, baru 1 rakaat, bentar lagi. Sampai baru salam pertama, sampai assalamualaikum, akhirnya bangun jam 12 siang. Tidak sedikit orang yang seperti itu, bahkan Rasul menjamin dan bahkan memberitahukan kepada kita, mengingatkan, man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla laila kullah. Barang siapa orang yang sholat subuhnya berjamaah, maka seolah-olah dia melaksanakan sholat seluruh malam. Luar biasa tidak? Luar biasa. Takbir. Begitu mulianya orang yang luar biasa bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah ini. Insya Allah ini nikmat yang bahkan luar biasa, yang saya bahkan ngiri kepada BSB ini. Kadang saya aja subuh itu luar biasa godaannya, tapi di tempat masing-masing luar biasa ini, luar biasa. Saya melihat tadi bahkan alhamdulillah ada saudara-saudara kita yang mohon maaf, yang kalau secara fisik ada kekurangan, tapi semangatnya luar biasa. Boleh saya minta ke depan, ada nggak? Oh ada, ya Mas kesini coba ke depan Mas. Kande, oh kande. Oh ini kande, ini dinde. Kalau ini mande. Kande itu berarti kakak ya. Oh kakak kita semuanya. Berarti sama berdua ya, sama Pak ini ya. Ini alhamdulillah. Semoga siapa tahu bahkan saya hanya sekedar pakai peci, pakai sorban, kemuliaan hanya ada di hati seseorang. Siapa tahu saya khususnya kelak masuk nerakanya Allah. Ingat wajah saya Pak ya. Ingat wajah saya bisa jadi diselamatkan oleh beliau, bahkan oleh semua keluarga BSB Batam ini. Amin. Hati saya terketuk bukan dari saya, tapi ini rizki subuh dari Allah. Ini rizki subuh dari Allah, bukan dari saya Pak ya. Karena Bapak luar biasa perjuangannya. Pokoknya ini dibagi 2 aja buat Bapak ini, yang ada di saku sama saya. Ya, ini rezeki buat Bapak semuanya. Nanti bisa buat sarapan buat anak, ya Pak. Ini dikit. Ya, ya. Kita doakan semuanya, semoga beliau tetap istiqomah dan bahkan senantiasa memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Amin ya Allah dan bahagia. Pak, anak berapa Pak? Oh belum nikah. Apalagi belum nikah, dosanya sedikit. Kalau Bapak yang ini, kalau ini siapa namanya Pak? Pak Ali. Tapi Pak Ali sama, belum nikah juga. Subhanallah, subhanallah. Pak, ada seorang ulama dari Damaskus, namanya Al-Imamun Nawawi, usianya 40 tahun meninggal, belum sempat menikah. Karena beliau luar biasa dengan keilmuannya, sibuk mengaji, sibuk. Ini juga Bapak sibuk dengan sholat subuh berjamaah. Insya Allah. Bahkan walaupun Allah belum memberikan jodoh terbaiknya, insya Allah secepatnya Allah memberikan. Amin. Satu langkah dari sini, wallahu alam, ada kande di situ. Ya. Ini ada seorang yang mau dinikahin, tapi dia itu buta. Dia tuli, kira-kira mau gak Pak? Gas saja tuh, luar biasa. Belum beres. Tapi dia itu buta. Calonnya itu dia buta, dia tuli, dia lumpuh. Masih gas?
gas. Luar biasa. Dia buta, dia tuli, dia lumpuh. Kira-kira apa yang bisa diharapin? Gak ada. Kande, maksudnya bukan buta gak ngeliat, bukan tuli gak bisa ngedenger, bukan lumpuh gak bisa jalan kaki. Tulinya tuli terhadap mendengar hal-hal yang tidak baik. Dia buta, tidak pernah melihat hal-hal kemaksiatan. Dia lumpuh, tidak pernah melangkahkan kakinya kepada kemaksiatan. Insya Allah Kande dan Mas Ali semoga secepatnya memberikan jodoh. Allah berikan jodoh. Amin ya Allah rabbal alamin. Gas. Oleh karena itu, mari kita gas kepada pembahasan. Sikat. Bapak Ibu sekalian, tadi bahkan ketika reading saya ngobrol-ngobrol, ternyata ada yang sambil searching juga nama saya mungkin di Google atau di mana ya. Alhamdulillah saya pertama lagi legenda lah motor. Kalau ibaratan motor legenda masih ramping. Kalau sekarang kan udah Yamaha, semakin di depan. Apanya? Perutnya. Nah dulu ketika masih bujang itu saya pernah menyampaikan di televisi tentang satu moto mengqurankan bumi dan membumikan Al-Quran. Membumikan Al-Quran dan mengqurankan bumi. Dari semenjak saya keluar SD, saya berada di pesantren yang memang notabene pesantren Al-Quran. Sampai alhamdulillah pada masa di aksi Indosiar itu dulu saya diikonkan untuk memperjuangkan atau mengibarkan nama Al-Quran. Oleh karena itu pada masa ini, pada kesempatan ini saya akan mengutarakan bagaimana kita sebagai hambanya Allah untuk sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau nanya, kira-kira kita berawal dari mana? Dari Allah. Kalau kata Sunda, digulang gaperkeun ge ku Allah. Artinya kita diurus itu ini sama Allah. Dan kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kembali pun kepada Allah. Secara garis besar kehidupan kita di alam dunia ini tiada lain tujuannya hanya Allah. Sekali lagi, tujuannya hanya Allah. Tapi kira-kira semua orang tahu gak jalan menuju Allah itu? Tidak semua orang tahu. Sama halnya ketika bakir subuhan Batam ini mau jalan-jalan ke Barelang ya, Barelang. Tapi gak tahu jalan buat ke Barelang itu. Kira-kira sampai apa enggak? Gak nyampe, karena gak tahu jalan. Tapi ketika gak tahu jalan, sudah ada orang di depan kayak tadi, apa namanya? Kalau yang paling depan namanya apa tadi? RSO. Ya itulah ya, mohon maaf. Di depan sudah ada yang menunjukin jalan nih, bahkan awas ada lubang. Apa tandanya saya gak tahu, kalau gak salah tadi gini-gini ya. Maklum bukan touringer. Saya kalau boleh jujur naik motor sekarang udah jarang banget ya. Karena di rumah juga gak ada motor. Paling jalan kaki, kalau enggak ya dianterin sama anak-anak santri. Oh, jadi lupa tadi apa? Tujuan. Kalau ke Barelang nggak tahu jalan, tapi ada yang nunjukin jalan di depan. Kata yang nunjukin jalan di depan, belok kanan. Wah, ikut ke kanan. Belok kiri, ikut ke kiri. Insya Allah kalau kita ikut petunjuk yang ada di depan, sampai apa enggak? Sampai. Tapi ketika yang nunjukin di depan kanan, gak mau saya mau ke kiri. Yang di depan kiri, gak mau saya mau ke kanan. Awas ada lubang, kita nginjak lubang. Kita ke kanan, orang lain nyampe ke Barelang, kita nyampe ke Bandung. Karena apa? Karena kita gak ikut petunjuk yang ada di depan. Begitupun kehidupan kita. Banyak orang yang lupa terhadap petunjuk untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa petunjuk kita? Kita semua hafal ayatnya.
Di surah Al-Baqarah ayat 2 coba kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tadi imam kita baca Al-Qur'annya pakai lagu jiharka. Lagu jiharka. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau kita lihat arti atau bahkan tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 2 ini, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, tidak ada lagi keraguan di dalam Al-Qur'an. Apa Al-Qur'an? Huda, petunjuk untuk kemana? Menuju Allah. Petunjuk untuk menuju ridhonya Allah juga. Kalau kita tanya kepada hati nurani, khususnya saya nanya kepada hati saya yang paling terdalam, setiap majelis saya sering nanyain, tangan kita lebih banyak mana megang handphonenya atau megang Al-Qur'annya? Mata kita lebih banyak mana melihat ayat Qur'annya atau melihat status media sosialnya? Telinga kita lebih banyak mendengarkan mana? Ayat-ayat Allahnya atau selain ayat-ayat Allahnya? Kadangkala ya Allah, dari kesempatan nikmat yang Allah berikan ini, kita lebih banyak lupa terhadap Allahnya daripada ingat kepada Allahnya. Betul apa tidak? Ini mah yang saya rasakan ya Allah. Bahkan nanti kelak di akhirat akan ada orang-orang, ya Allah, balikan lagi kami ke dunia ya Allah, walaupun hanya 1 detik saja ya Allah. Kenapa? Karena ada satu waktu yang mana aku tidak mengingatmu ya Allah, aku tidak mengikuti petunjukmu ya Allah. InsyaAllah dengan wasilah subuh kali ini kita kembali kepada petunjuk yang ada di jalan. Karena bahkan Allah mengingatkan kepada kita di surah Al-A'raf ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم perlu senantiasa ditanamkan ke dalam hati kita. Ingat, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kata Allah, yang paling banyak menjadi bahan bakar nerakanya Allah adalah dari golongan jin dan manusia. Jin dan manusia yang seperti apa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Allah kasih hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk mengingat ayat-ayat Allah. Walahum adzanul la yasma'una biha. Allah kasih mata, tapi matanya tadi lebih banyak maksiatnya daripada ibadahnya. Walahum adzanul la yasma'una biha. Allah kasih telinga, tapi telinganya lebih banyak lupa terhadap Allahnya daripada ingat digunakan mendengarkan ayat-ayat Allahnya. Ketika kita termasuk golongan seperti itu, ulaika kal an'ami bal hum adall. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah berapa kebaikan, berapa pahala yang didapatkan oleh Anda? 19 dikali 10 190 kebaikan.
Bagaimana kalau kita banyak baca Qur'annya? Tambah banyak ya tambah banyak pula kebaikan yang akan kita dapatkan. Ingat, yang mensyafaati kita salah satunya bahkan bukan handphone kita. Yang menolong kita di alam kubur, yang bahkan kelak di akhirat memberikan pertolongan apa? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an kelak nanti pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat, memberikan pertolongan bagi siapa? Bagi sahabatnya, sahabat-sahabat Al-Qur'an yang dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun senantiasa bersamaan dengan Al-Qur'an. Untuk kedepannya saya yakin dan bahkan sekarang pun sudah jalan, BSB Biker Subuh Batam tidak hanya menggemakan subuh, tapi juga ketika dalam mengendarai motor sambil baca Quran, kande ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil naik motor, apa yang dihafal? Saya mah cuman kulhu doang, gak apa-apa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aduh, ini suara siapa? Kata janda di pinggir. Hehehe, janda. Janda yang solehah ya, gak apa-apa. Gas ya. Udah 5:30. Lanjut ini sampai jam berapa biasanya? Sampai zuhur. Sampai jam 7. Sampai syuruk ya. Tapi intinya gak usah lama-lama. Tapi dengan wasilah silaturahim ini saja insya Allah cahaya Allah turunkan kepada kita semuanya. Yakin dengan kemuliaan subuh ditambah dengan kemuliaan Al-Quran, kita mendapatkan derajat mulia di sisi Allah kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bahkan mohon maaf, kemarin di bulan Rabiul Awal banyak saudara-saudara kita juga yang mengadakan bulan Maulid Rabiul Awal memperingati lahirnya Nabi Muhammad. Seraya saya umatnya Rasul, saya yang mengaku cinta Rasul. Kita juga kalau ditanya kira-kira kita cinta gak sama Rasul, pasti jawabannya saya cinta. Saya kalau nanya sama Kane sama Mas Ali, kira-kira ngaku sebagai umat Rasul apa enggak? Ngaku. Saya sebagai umat muslim, ya saya umatnya Rasul. Saya yang cinta sama Rasul. Tapi apakah semua orang yang mengaku sudah pasti diakui apa enggak? Enggak. Tidak semua orang yang mengaku udah pasti diakui, enggak. Contoh, Kande ngaku saya pacarnya Luna Maya. Oh, saya suka teleponan sama Luna Maya, saya pacarnya Luna Maya. Ngaku boleh apa enggak? Boleh ngaku mah. Tapi diakui apa enggak sama Luna Maya? Jangan gitu dong. Udah pasti gak diakui kan he. Kenapa? Karena ya tanpa status, cuma pengakuan doang, bahkan tanpa pembuktian. Begitupun kita kepada Rasulullah SAW yang ngakunya, wah ya Allah nanti saya akan mendapatkan syafaat Rasul kelak di yaumil qiyamah, di bawah bendera syafaat Rasul, dikala tak ada lagi syafaat dari Nabi dan Rasul yang lain. Yang mendapatkan syafaat Rasul hanya umatnya yang diakui oleh Rasul. Dan yang diakui siapa? Adalah orang-orang yang mengaku dan membuktikan pengakuannya. Di antaranya pembuktian pengakuan seorang umat Rasul apa? Senantiasa ayyahtaru kalam habibi ala kalami ghairi, lebih memilih kalam yang dicintainya daripada kalam yang lainnya. Kita lebih memilih akhlak Rasul daripada akhlak yang lainnya. Sedangkan akhlak Rasul apa kita tahu? Khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasul adalah Al-Qur'an. Insya Allah ya, kita semuanya senantiasa kembali lagi sedikit-sedikit kembali kepada Al-Qur'an. Tangan kita sebelum tidur yang biasanya di dekapan kita itu handphone, ketika bangun handphone lagi, bukan Quran.
Nah nanti kande sebelum tidur wudu dulu sambil baca Quran. Bahkan dekapan ya minimal atau nggak ada yang dipeluk, peluk Quran dulu aja lah. Jangan ketawa. Peluk Quran sambil baca di dekapan Quran. Insya Allah kita termasuk yang kelak di alam kubur. Aduh ya Allah, kamu siapa? Katanya di alam kubur itu sepi. Katanya di alam kubur itu gak ada yang nemanin. Kamu siapa? Kelak ada orang-orang yang seperti itu. Saya adalah ayat-ayat Al-Quran yang kau baca di muka bumi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ingat satu lagi, man syagholahul Quran. Bahkan ini hadis qudsi. Man syagholahul Quran. Barang siapa orang yang sibuk dengan Al-Quran, baik sibuk bacanya, sibuk belajarnya, mengajarnya, memahaminya, mengamalkannya, pokoknya sibuk dengan Al-Quran. Wa dzikri an mas'alati, dan zikir kepadaku, ingat kepadaku sehingga lupa meminta kepadaku. Apa? A'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Kata Allah, aku beri kepadanya orang yang sibuk dengan Al-Quran yang lebih afdol, lebih utama, lebih daripada orang yang meminta kepadaku. Jadi orang yang sibuk dengan Al-Quran, Allah berikan dia yang lebih daripada orang-orang yang minta kepada Allah. Semoga kita termasuk golongan yang seperti itu. Supaya gak terlalu siang, dan karena kalau terlalu lama juga apalagi masa-masa subuh ya. Lagi sholat aja. Orang lain assalamualaikum warahmatullahi, dia masih sujud. Tidak sedikit yang kayak gitu. Ujiannya luar biasa. Yang penting ada yang masuk khususnya bagi diri saya, menjadi cambuk khususnya bagi saya sendiri dan umumnya kepada kita semuanya. Saya mau cerita sedikit dan bahkan meminta doa kepada BSB Biker Subuh Batam khususnya dan kepada jamaah yang hadir. Saya di Depok itu sedang berjuang bersama anak-anak yang sedang menghafalkan Al-Quran, menanamkan Al-Quran dalam hatinya. Kurang lebih sekarang udah 150-160 anak santri. Pertama saya ke sini 2017, alhamdulillah Allah menakdirkan saya ke Batam 2017 bulan Ramadan kala itu. Saya dibawa sama Pak Asman, ketemu ketika di Menpan Kementerian, ketika Pak Asman jadi menteri. Selama 1 bulan, bahkan itu saya masih pengantin baru, bukan pengantin barulah, istri lagi ngandung, lagi waktunya lahiran. Sampai pada tanggal malam 17 Ramadan, akhirnya anak saya pertama lahir di Depok dan saya sedang berada di sini. Jadi Batam bagi saya pasti akan selalu teringat dan bahkan menjadi peristiwa bersejarah. Karena apa? Anak pertama lahir saya tidak ada di samping istri tercinta. Tapi kala itu sudah ada video call kan, jadi istri ngehejen, kelihatan ayo gitu ya. Akhirnya saya ngadain juga lewat video call. Alhamdulillah. Insya Allah silaturahim kita senantiasa terus terjalin. Termasuk doakan anak-anak santri yang di Depok itu. Saya berjuang bersama orang tua ya. Orang tua yang luar biasa, yang memberikan segalanya, udah ngasih anaknya kepada saya, udah memfasilitasi tempatnya untuk saya, dan bahkan saya berjuang bersama beliau. Jadi di sana itu 150 santri itu tidak dipungut biaya, jadi dibebas biayakan. Doakan semoga senantiasa ada rezeki buat anak-anak santri di sana. Semoga istiqomah dalam memperjuangkan Al-Quran ya. Saya tidak meminta uang kepada Bapak Ibu sekalian, enggak. Tapi yang paling utama adalah doa. Sekali lagi semoga senantiasa Allah pelihara pesantren semakin manfaat, maslahat dan berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, begitu pula bila mana ada saudara punya anak, punya saudara atau siapa yang mau berjuang dengan Al-Quran terus gak punya biaya, silakan hubungi aja saya, langsung bawa ke Depok. Di sini mungkin pesantren banyak, silakan yang dekat. Tapi ketika mau berjuang bareng bersama saya di Depok, silakan kontak. Ustaz, ini saya buat ongkosnya aja gak punya gitu. Gak apa-apa, yang penting kontak dulu. Kalau benar-benar emang gak punya, insya Allah ya, insya Allah dibantu lah. Tapi kalau misalkan Ustaz, aduh saya enggak buat
buat bulanan atau ngasih juga paling sebulan juga paling 30 juta ya. Amin ya Allah ya. Amin. Semoga aja ada kita dikasih rezeki seperti itu. Sekali lagi insya Allah kita bisa silaturahim lagi Pak ya. Kande sama Mas Ali, mohon maaf tadi saya ngasih uang itu bukan menghinakan, tapi dari hati terdalam memang Allah mengetuk hati saya. Itu rezeki subuh untuk Kande dan Mas Ali. Semoga menjadi keberkahan. Paling utama uang itu buat Al-Quran. Paling 50.000 lah Al-Qurannya. Biasanya kalau dekat-dekat saya suka bawa Al-Qurannya. Silakan beli Al-Quran. Qurannya jangan lupa dibaca. Bila perlu tanamkan di dalam hati. Jangan lupa nanti kelak di akhirat wajah saya ya Kande, Mas Ali ya. Siapa tahu saya yang banyak dosa ini mau masuk nerakanya Allah tapi diselamatkan oleh Kande sama Mas Ali. Amin ya Allah. Kalau enggak uangnya jadiin jimat ya di dompet. Insya Allah selama uang itu ada di dompet, Mas Ali sama Kande insya Allah gak bakalan pernah merasa gak punya duit. Iya, betul kan? Iya. Alhamdulillah. Udah 5:30 lebih, kita akhiri dengan salawat bersama-sama. Semoga dengan salawat ini menjadikan lebih afdal keutamaan majelis kita. Salawatnya salawat Jibril, semuanya pasti tahu, semuanya pasti hafal ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita lebih khusyuk, lebih tawadhu, lebih tadarru. Tadi kita mengaku sebagai umatnya Rasul. Semoga dengan wasilah salawat ini juga kita sebagai yang mengaku lalu diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanamkan kehadiran Rasul di dalam hati kita semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan lebih keras suaranya supaya menjadi saksi. Sallallahu ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad.
Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajad ya imam al-qiblataini. Sambil salawat, kita semuanya tentu punya hajat. Tanamkan, sebutkan hajat kita masing-masing di dalam hati. Sallallahu Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Fattah ya Razzaq ya Karim. Kami adalah hamba-Mu yang senantiasa lebih banyak maksiatnya ya Allah dari ibadahnya pada ibadahnya kepadamu ya Allah. Alaihi wasallam. Ya Allah, nas'aluka Allahumma ya Rabbana ya Fattahu ya Alim ya Razzaq ya Karim bihaqqi ismikal azimil a'zam ya Rahman ya Rahim ya Fattahu ya Alim ya Razzaq ya Karim an tunajjiha matalibana wa an tusakhkhira lana al-mulka wal malakut wa an tu'tiyana masailana. Silahkan sebutkan hajat kita masing-masing. Kita punya hajat masing-masing, apapun itu hajatnya, sebutkan dalam hati yang terdalam. Serahkan kepada Allah. An tu'tiyana masailana ya Allah, khususan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbana. Kami bersimpuh pada pagi ini tiada lain hanya ingin berusaha untuk mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Walaupun kalau kami mengingat ya Allah nikmat yang Engkau berikan kesempatan kepada kami, lebih banyak digunakan maksiatnya ya Allah. Lebih banyak digunakan maksiatnya daripada ibadahnya ya Allah. Mata kami ya Allah lebih banyak melihat yang tidak boleh dilihat ya Allah. Kaki kami lebih banyak melangkah kepada hal-hal kemaksiatan ya Allah. Sekujur tubuh kami ya Allah lebih banyak lupa terhadap-Mu ya Allah. Yang bahkan inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, yang bahkan sekujur tubuh akan dimintai pertanggungjawabannya ya Allah. Dengan wasilah subuh ini, dengan wasilah kemuliaan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ighfir lana ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang terasa ataupun dosa yang tidak terasa. Terkhusus dosa kepada kedua orang tua kami ya Allah. Dosa kepada kedua orang tua kami ya Allah. Mulut kami pernah melukai hatinya ya Allah. Langkah amaliyah kami sering membuat air matanya menangis, bukan karena bahagia, tapi karena kecewa terhadap kami ya Allah. Ridallah fi ridal walidain, yang bahkan ridha-Mu ada pada ridho mereka ya Allah. Orang tua kami yang masih ada, semoga Engkau jaga ya Allah, panjangkan umurnya, sehat wal afiat dalam ketaatan. Tapi ya Allah, orang tua kami yang sudah tiada, yang kami sudah tidak mampu mengecup tangannya, mengecup keningnya ya Allah, meminta ampun, meminta maaf kepadanya. Jadikanlah alam kuburnya raudhah min riyadil jannah ya Allah. Ya Allah, kami tak tahu kapan kami kembali kepadamu ya Allah. Apakah ini adalah kesempatan terakhir bagi kami ya Allah ibadah kepadamu, kami tak tahu. Tapi bila mana ini adalah waktu terakhir yang diberikan kepada kami ya Allah, malaikat Israel sebentar lagi menjemput kami ya Allah. Takdirkan kami ya Allah
dengan wasilah kemuliaan subuhmu, dengan wasilah kemuliaan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takdirkan kami yang penuh dosa ini mendapatkan derajat husnul khotimah. Husnul khotimah. Husnul khotimah ya Allah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mungkin dicukupkan sekian. Semoga apa yang kita laksanakan sekali lagi menjadi tambahan catatan amal soleh kelak di yaumil hisab. Amin ya Allah rabbal alamin. Semoga semuanya Bapak Ibu hadirin hadirat khusus baik Subuhan Batam, panjang umur semuanya, yang punya usahanya tambah lancar, tambah berkah, anak cucu kita jadi anak cucu soleh-solehah ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila kata laku lampah yang tidak enak di dalam hati. Kelebihan hanya milik Allah, kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan hanya dari diri saya pribadi. Semoga Allah menakdirkan kita kelak bisa bersamaan kembali. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.